Libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjadi momentum bagi beragam sektor usaha, tidak terkecuali industri pariwisata untuk bisa meningkatkan kinerja dan pendapatan lebih besar. Libur Natal dan Tahun Baru selalu memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, terutama di daerah. Hal ini seiring dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momentum Nataru untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjadi momentum bagi beragam sektor usaha, tidak terkecuali industri pariwisata untuk bisa meningkatkan kinerja dan pendapatan lebih besar. Sebab libur Nataru menjadi pendorong aktivitas konsumsi dan pertumbuhan baik di daerah maupun nasional. Apalagi survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan yang memproyeksikan jumlah pergerakan masyarakat saat libur Nataru 2025-2026 sebanyak 119,5 juta orang atau 42,1% jumlah penduduk Indonesia. Kadin Indonesia bahkan memprediksikan perputaran uang saat Nataru tahun ini bisa mencapai 107,56 triliun rupiah. Dan Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi peningkatan terhadap jumlah penukaran uang selama libur panjang Nataru yang dipicu kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin membaik secara umum. Sehingga Bank Sentral melakukan peningkatan terhadap modal penukaran uang sebesar 36%. Sehingga libur Nataru diharapkan bisa meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah secara lebih masif. Sementara itu, pemerintah menargetkan nilai transaksi belanja masyarakat pada libur tahun ini bisa mencapai 110 triliun rupiah. Hal tersebut didorong berbagai pemberian potongan tarif transportasi, mulai dari diskon untuk pelayanan kereta api, angkutan umum, penyeberangan, pesawat udara, diskon tarif tol, hingga program promosi belanja nasional yang digelar hingga akhir tahun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Libur Nataru 2025-2026 pacu pemerataan ekonomi di daerah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia, kemudian juga ada Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Pauline, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar Mas? Selamat Natal, selamat tahun baru. Yes, Happy New Year juga. Begitu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Halo Bu Esther, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Terima kasih. Ya, terima kasih holiday. juga. Enggak holiday ya, ini jaga gawang. Baik, ini nih menarik kalau kita bicara, memang momentum Nataru ini diharapkan bisa mendongkrak lagi nih. Kita lihat tingkat konsumsi masyarakat, pemerataan ekonomi di daerah. Tadi Kadin sudah memproyeksikan 100-an triliun rupiah begitu uang beredar, begitu pergerakan masyarakat juga di atas 100 juta orang begitu yang melakukan perjalanan. Dari kacamata Indef sendiri, sejauh mana kontribusi Nataru ini terhadap pemerataan ekonomi baik di tingkat nasional maupun di daerah begitu Ibu? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan selalu menarik pada saat akhir tahun ya. Ya. Kalau kita lihat target perputaran uang ya sekitar 100 ya sampai 110 triliun ini selalu ditargetkan pada akhir tahun gitu. Dan rata-rata memang sekitar 100 triliun gitu ya uang berputar di akhir tahun gitu. Nah, salah satunya karena saya melihat ini mungkin bisa tercapai karena ada pemberian diskon tiket ya, tiket kereta ya, tiket pesawat gitu sampai dengan 10 Januari. Nah, momentum yang lainnya didorong oleh WFA ya, yaitu work from anywhere gitu. Jadi orang tuanya bisa work from anywhere, kemudian anak-anak juga lagi liburan gitu ya, libur sekolah. Nah ini tentunya akan mendorong perjalanan ya wisatawan domestik antar daerah gitu Mas Pras. Baik, itu dia beberapa momentum tadi, ada diskon tiket kereta api, pesawat, ada juga kebijakan WFA. Nah, dari Astindo sendiri melihat bagaimana nih Bu Pauline, kalau kita lihat review Nataru ini apakah bisa mendorong ya dari sisi kinerja, kemudian juga pendapatan untuk sektor pariwisata dan khususnya juga dari agen perjalanan wisata ini Bu, silakan. Ya Mas Pras,
secara umum kalau kita melihat dari kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, kami rasa momentum Nataru ini sangat baik seperti biasanya anak-anak liburan sekolah, orang tuanya ngambil cuti, itu sudah terjadi di liburan Lebaran, Nataru dan liburan sekolah. Banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan selama musim-musim liburan ini. Nah, menarik untuk dicermati adalah kali ini pemerintah memberlakukan diskon untuk tiket transportasi jauh-jauh hari sebelum Nataru, sebelum libur itu sendiri. Kalau nggak salah 1,5 bulan sebelum libur Nataru sudah diberlakukan harga tiket promosi untuk keberangkatan di periode tertentu, periode libur Nataru, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan potongan diskon ini untuk membeli tiket-tiket perjalanan, melakukan perjalanan domestik. Nah, dari sisi perjalanannya sendiri memang kita juga sudah melihat adanya peningkatan terutama wisatawan domestik yang melakukan perjalanan antar daerah. Tetapi yang perlu diamati adalah apakah mereka memang membeli paket perjalanan ini melalui anggota kami, travel agent. Karena kebanyakan masyarakat ketika melakukan perjalanan domestik, mereka merasa sama-sama gue bisa ngomong bahasa Indonesia, informasinya gampang dicari, kemudian juga transportasi online mungkin juga sudah mudah di beberapa destinasi, terutama destinasi liburan, lalu juga adanya akomodasi menggunakan villa ataupun Airbnb dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal ini membuat peranan dari travel agent sendiri itu kurang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal ketika masyarakat melakukan perjalanan ke satu destinasi menggunakan jasa agen perjalanan atau travel agent, masyarakat akan mendapatkan value yang lebih karena ada kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat pelaku perjalanan dengan memanfaatkan budaya lokal, aktivitas lokal dan sebagainya. Mungkin seperti itu Mas Pras. Jadi kelihatannya tidak terlalu bermanfaat untuk teman-teman travel agent. Oke, nah kalau kita bicara dengan kondisi seperti saat ini, lonjakan konsumsi selama Nataru, kemudian bagaimana aktivitas meningkatan juga masyarakat untuk melakukan perjalanan ini. Kalau kita bicara mengenai aktivitas ekonomi, apakah ini menurut dari Indef begitu, akankah memperkecil kesenjangan ekonomi antara kota-kota besar dan daerah atau memperbesar sih kalau dari Indef melihatnya Bu dengan momen-momen seperti saat ini? Ya, kalau saya melihat ini akan memperkecil kesenjangan ekonomi tapi hanya untuk sementara. Karena kalau kita lihat dari data makronya, kesenjangan ekonomi kan direpresentasikan dengan rasio Gini ya. Nah, sementara rasio Gininya ini angkanya ini tidak terlalu ada perubahan signifikan gitu. Nah, namun hal ini liburan Nataru ini saya yakin gitu ini akan mendongkrak konsumsi gitu ya. Walaupun untuk sementara karena ada liburan. Nah, dengan adanya konsumsi rumah tangga yang terdongkrak, maka di daerah itu juga akan ada pemerataan ya. Itu saja sih Mas Pras. Itu dia, diharapkan memang ada pemerataan karena aktivitas masyarakat yang bepergian membawa uang yang banyak juga, sehingga diharapkan mereka juga melakukan konsumsi ya di daerah tujuan mereka. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi begitu bagaimana strategi, apakah insentif masih diperlukan juga begitu untuk menjaga momentum ini. Ya seperti yang Bu Esther katakan, tidak hanya untuk sementara saja tapi bisa untuk jangka panjang. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa kita akan cermati bersama seperti apa sih puncak arus mudik dan juga balik dari libur Nataru tahun 2025-2026. Ini dia proyeksi dari Kementerian Perhubungan di mana puncak arus mudiknya sudah lewat begitu di pekan kemarin. Kita lihat puncak arus balik kita proyeksikan Jumat 2 Januari 2026 sekitar 20,81 juta orang yang akan melakukan perjalanan kembali lagi ke Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya. Selanjutnya kita akan cermati bersama. Ini ada 10 provinsi tujuan utama dari masyarakat begitu ya pada saat libur Nataru. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan. Ya, ada Jawa Tengah 20,23 juta orang, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jakarta, Bali, NTT dan juga Lampung.
Itu dia beberapa provinsi tujuan utama ya. Dan berikutnya kita lihat dari sisi pengguna moda transportasinya, mobil pribadi ini paling banyak ya, 51,12 juta orang atau 42,78%. Ada sepeda motor, kemudian bis, mobil sewa dan juga mobil travel, kemudian pesawat dan juga kereta api jarak jauh. Selanjutnya ada kapal penyeberangan, kapal laut dan komuter lain. Ini dia pengguna moda transportasi selama libur Nataru. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Suharno dari Astindo, kemudian juga Ibu Esther Siastusti, Direktur Eksekutif Indef. Ini dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, beberapa destinasi tujuan masyarakat begitu ya, masih beberapa kota besar yang utama tadi ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan Jakarta pun menjadi tujuan utama juga. Nah kalau kita lihat dengan posisi seperti saat ini, preferensi masyarakat lah kalau bisa disampaikan ini Bu Esther, ini saat ini masyarakat memang ingin melakukan bepergian dalam rangka memang menikmati libur Nataru atau memang hanya sekedar bagaimana mereka ya berkunjung saja ke sanak saudara di kampung halaman, sehingga diharapkan nanti ya apakah pola konsumsinya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya atau justru agak tertahan, mengingat kita nanti akan ada lagi libur panjang nih Bu, ada untuk Ramadan dan juga Lebaran tentunya nanti. Silakan. Kalau menurut saya, tadi kan menurut data yang tadi memang masih hanya terpusat pada kota-kota besar ya, karena kita lihat ada sarana prasarananya di kota-kota itu memang lebih bagus gitu ya. Nah, apakah nanti hanya akan mengunjungi sanak saudara? Iya, tetapi yang terlebih penting lagi mereka datang gitu ya untuk berwisata, healing gitu Mas Pras. Oke. Nah, di tempat-tempat wisata karena saya menyaksikan sendiri ya, di mall, kemudian di objek-objek wisata itu relatively crowd-nya itu lebih banyak ya, sehingga mereka datang untuk makan, untuk nonton bioskop, nah kemudian untuk ya healing, foto-foto gitu. Nah, jadi tidak hanya mengunjungi sanak saudara saja gitu Mas Pras. Baik. Nah, kalau Astindo melihat daerah-daerah yang menjadi tujuan favorit begitu, apakah dari tahun ke tahun masih sama atau bagaimana nih Bu Pauline? Ini menarik sih Mas Pras, nggak nyangka kalau ternyata tahun ini Jawa Tengah bisa menggeser, biasanya kan Bali jadi tujuan utama ya Mas Pras ya. Ternyata Jawa Tengah jadi apa namanya top destination untuk warga negara Indonesia. Nah tapi tadi melihat dari grafis yang disampaikan, banyak pelaku perjalanan yang lebih banyak menggunakan mobil pribadi. Nah, ini jadi tolak ukur buat travel agent justru Mas Pras. Jadi ternyata karena mereka pakai mobil pribadi, berarti mereka tidak menggunakan jasa travel agent untuk membeli satu paket perjalanan. Nah, makanya kenapa di travel agent kelihatannya kalau untuk perjalanan domestik sendiri tidak terlalu signifikan nih angka salesnya dibandingkan dengan angka sales untuk perjalanan outbound. Karena kalau perjalanan outbound mungkin masyarakat masih merasa perlu menggunakan jasa travel agent, sementara ketika melakukan perjalanan domestik masyarakat ya udah karena mereka pakai mobil sendiri, kemudian sewa mobil mungkin HRS segala macam, pergi dengan sanak saudara, sampai ke tempat hanya dengan menggunakan Google Maps, GPS segala macam, mereka sudah bisa sampai ke destinasi tujuan, bisa sampai ke atraksinya. Kemudian lihat Google review restoran apa sih yang lagi viral, restoran apa yang lagi hits sana, belanja apa yang Mas buy di situ, souvenirnya apa, mereka bisa dapatkan itu dari online semua, sehingga mereka tidak memerlukan lagi jasa travel agent. Dan menjadi PR juga bagi kami, bagi teman-teman kami di daerah, untuk mengemas paket perjalanan yang lebih atraktif lagi, yang lebih kreatif, supaya nantinya ketika pelaku perjalanan melakukan perjalanan ke destinasi mereka, si teman-teman travel agent ini bisa menawarkan paket-paket yang unik dan valuable untuk masyarakat. Jadi nggak cuma gigit jari aja ketika ngelihat kunjungan ke daerahnya tinggi, tapi nggak dapet cuannya. Itu dia. Nah kalau kita bicara mengenai paket wisata yang ditawarkan Astindo ya teman-teman anggota Astindo begitu, untuk bisa menghubungkan antara wisatawan yang tadi datang ke daerah dengan pelaku UMKM atau dengan aktivitas pariwisata ataupun mungkin destinasi wisata di daerah-daerah itu seperti apa ya Bu?
Nah, sebetulnya dari 2 tahun terakhir kita itu sudah melakukan kolaborasi dengan desa wisata, Mas Pras. Oke. Jadi desa wisata itu kita ajak mereka untuk membuat aktivitas, misalkan mereka memperkenalkan budaya tradisional mereka di daerah, kemudian memperkenalkan masakan khas di daerah mereka. Kita ajak wisatawan itu untuk melakukan cooking class bersama-sama dengan teman-teman di desa wisata. Lalu juga trekking di desa wisata. Lalu yang tadi dibilang Bu Esther, healing menggunakan bahan-bahan tradisional dari daerah mereka untuk wellness treatment dan sebagainya. Nah, cuma kebanyakan memang paket-paket ini lebih banyak diminati oleh wisatawan asing, Mas Pras. Oke. Wisatawan domestik itu agak jarang menikmati kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin tadi menyambung lagi dengan vibes yang diharapkan oleh masyarakat ketika mereka berkunjung ke satu destinasi, mereka lebih suka berkunjung ke destinasi yang lebih modern, yang vibes-nya berbeda dengan di kota mereka, lebih mengutamakan berkunjung ke kota-kota besar Oke. dengan fasilitas yang lebih modern, sehingga mereka pun kayaknya agak kurang tertarik dengan aktivitas-aktivitas tradisional di desa wisata. Oke, itu dia makanya tadi Jakarta menjadi salah satu tujuan utama juga nih ya masyarakat pada saat libur Nataru. Nah, Bu Esther, sejauh mana akhirnya kalau kita bicara mengenai sektor pariwisata ini bisa menjadi penggerak ekonomi di daerah? Tadi sudah ada koordinasi kerjasama dengan desa-desa wisata. Nah, sejauh ini sudah cukup efektif dan optimal tidak menurut kacamata Bu Esther? Kalau saya melihat status teman saya ya, Ya. dibandingkan beli tiket ke luar negeri, kemudian dibandingkan dengan beli tiket ke domestik, jauh lebih murah ke luar negeri, katakanlah Malaysia, Singapura gitu ya. Nah, sehingga mungkin ke depannya insentif untuk memberikan diskon tiket pesawat itu ya, penerbangan untuk ke destinasi wisata yang di luar Jawa itu lebih diutamakan gitu ya. Sehingga Oke. tadi travel agent pun bisa menikmati. Saya juga mau kok Bu, melihat ya desa wisata di luar Jawa gitu. Tapi masalahnya sekarang itu kan yang pertama adalah tiketnya memang lebih mahal untuk penerbangan ya. Dibandingkan kalau kita hanya ke Singapura atau ke Malaysia, ke Thailand gitu, Vietnam. Nah, kemudian yang kedua itu kalau kita lihat lagi hub atau konektivitasnya itu masih kurang gitu. Jadi Oke. kita pengen ya ke Papua gitu, lihat Raja Ampat. Namun jarak tempuhnya ke sana itu kan jauh lebih eh, apa lebih panjang dan lebih lama, lebih mahal gitu. Nah, yang ketiga adalah kalau kita lihat bencana ini kan kemana-mana. Jadi ini hal safety ini merupakan hal utama yang dipertimbangkan oleh wisatawan domestik. Daripada Oke. jauh-jauh keluar Jawa gitu, ada potensi banjir, gempa dan seterusnya. Mendingan kita yang deket-deket aja sih gitu. Yang penting healing-healing tadi gitu. Nah, itu dia. Lantas bagaimana optimalisasi peran pemerintah daerahnya untuk bisa meningkatkan multiplier efek dari yang momentum ini? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya lagi. Kita akan jeda sebentar ya Bu Pauline dan juga Bu Esther dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Iya Bu. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia, kemudian Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Ya, dengan menyikapi kondisi seperti saat ini, peran pemerintah daerah, begitu mengingat momentum ini kan juga fenomena tahunan yang terjadi setiap tahun begitu ya. Nah, apakah menurut Bu Esther kemudian juga ini sudah ada optimalisasi kebijakan, kemudahan-kemudahan mungkin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk sektor pariwisata, pengembangan UMKM atau bagaimana sehingga tadi perputaran uangnya benar-benar dirasakan di daerah, pemerataannya pun terjadi begitu dari sisi ekonomi kita. Silakan. Ya. Ini infrastruktur yang paling dinikmati oleh wisatawan domestik adalah jalan tol gitu. Oke. Katakanlah dari Jakarta kemudian ke Semarang, ke Solo, ke Jogja,
kemudian ke Surabaya ya, daerah Jawa Timur itu sangat konektif gitu ya, connected sekali gitu. Nah, sehingga hal ini mungkin bisa di-cloning untuk pulau-pulau yang lain gitu ya. Eh, jadi perputaran uang itu akan terjadi kalau infrastruktur atau konektivitas itu akan tercipta gitu, Mas. Ya. Nah, sehingga Pemda sendiri itu bisa mendongkraknya lagi dengan misalnya pengembangan vibes yang tadi dikatakan Bu Pauline ya. Oke. Mungkin destinasi wisatanya itu lebih punya daya tarik yang lebih gitu ya. Tidak hanya sekedar misalnya menonjolkan tradisionalitasnya, tetapi mungkin di sana ada kalau ini Nataru ya ada pohon Natal yang menjulang tinggi ya. Oke. Atau mungkin di Solo itu ada gemerlap gitu ya, lampu-lampu pada malam hari. Jadi ada wisata siang hari dan ada wisata malam hari gitu, Mas Pras. Oke, nah kalau dari Astindo sendiri kolaborasi yang sudah dilakukan dengan pemerintah daerah, begitu kemudian bagaimana dengan pemangku kepentingan di sektor pariwisata di daerah seperti apa? Mengingat ini kan tadi ya banyak masyarakat memang yang menggunakan kendaraan pribadi, tapi kan tadi kolaborasi untuk bisa memanfaatkan paling tidak cuan begitu dengan momentum ini kan harus tetap dilakukan dong dari teman-teman Astindo, silakan Bu. Iya Mas Pras, jadi tadi kita melihat sangat menarik sekali, Jakarta juga menjadi top destination untuk libur Nataru. Iya. Dan kami dari Astindo sendiri juga sudah berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta untuk memasarkan produk-produk paket wisata di Jakarta. Nah, kami pun juga sudah mendapatkan Jakarta Tourism Award tahun ini sebagai asosiasi industri yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memasarkan pariwisata di DKI Jakarta. Dan saya melihat khususnya tahun ini Jakarta tuh luar biasa keren sekali dengan Jakarta Light Festival yang baru saja berakhir minggu lalu, di mana itu membuat macet satu Tamrin Sudirman tuh macet, orang berkerumun semuanya di sana untuk lewat yang Light Cave di depannya Plaza Indonesia, dan otomatis itu juga membuat mall-mall sekitarnya pun mendapatkan cuan dari kegiatan tersebut. Dan perlu dicermati adalah ketika Pemprov mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut, mereka juga melakukan penertiban khususnya untuk pedagang kaki lima, kemudian juga untuk pengadaan toilet bersih di sekitarnya. Kalaupun itu nggak di sekitar mall ya, nggak ada di sekitar mall, at least mereka tuh ada toilet bersih, kemudian juga pelarangan aktivitas pedagang kaki lima sehingga pengunjung pun merasa nyaman untuk berada di sana. Saya kebetulan juga pas lewat beberapa kali daerah situ, wah itu benar-benar bikin kerumunan panjang, kemudian motor-motor semua parkir di pinggir jalan, dan akhirnya itu kan membuat kita sendiri masyarakat Jakartanya yang cuma lewat jadi nggak nyaman gitu kan. Tapi kegiatannya sudah sangat perlu diapresiasi, dan kalau misalkan memang ini menjadi kegiatan tahunan ataupun Pemprov lain juga bisa membuat kegiatan-kegiatan khusus di libur-libur tertentu, ada baiknya itu diinformasikan kepada kami travel agent di jauh-jauh hari sehingga kami bisa mengemas paket wisata, paket perjalanan untuk kami tawarkan kepada klien-klien kami tadi supaya dapat cuannya. Dan kami sendiri pun juga berkolaborasi dengan beberapa hotel tertentu yang memang mau memberikan promo-promo diskon, terutama bisnis hotel ya. Kalau bisnis hotel kan ketika libur Nataru akhirnya mereka sepi, mereka kemudian memberikan paket promosi buy two get three nights dan sebagainya. Nah, jadi bisa kami gabungkan dengan paket-paket tersebut untuk kegiatan-kegiatan event di daerah. Baik, nah kalau kita bicara mengenai insentif fiskal, kebijakan fiskal lain untuk sektor pariwisata dari Indef sendiri sudah cukup tidak sih untuk mendorong sektor pariwisata, terutama di daerah itu mereka bisa berkembang begitu, menciptakan ekonomi baru di daerah, kemudian pada saat momentum Nataru ini menjadi penciptaan juga upaya-upaya pemerataan ekonomi yang digadang-gadang oleh pemerintah, ya bisa terjadi pada saat momen-momen seperti ini, Bu Esther. Ya, kalau saya masih melihat ini sangat kurang ya, karena kita punya potensi wisata yang sangat luar biasa dengan berbagai destinasi wisata yang berbagai pemandangan ya, view baik itu laut, gunung, kemudian daratan dan seterusnya.
namun ya masih wisatawan domestik ini masih hanya terpusat pada kota-kota tertentu yang tadi Mas Pras tayangkan ya Ya. datanya. Artinya hanya terpusat pada kota-kota besar. Hmm. Nah, sehingga ke depannya insentif fiskal dan non fiskal ini harus diberikan gitu untuk mendorong sektor pariwisata. Kenapa? Karena sudah bukan apa namanya saatnya lagi ya kita lebih banyak ke luar negeri. Mereka yang seperti Thailand ya, Vietnam itu kan view-nya hanya biasa-biasa saja. Compare misalnya Vietnam yang punya Halong Bay, tapi kita punya Papua dengan Raja Ampat. Itu kalau konektivitas itu bisa di drive, maka dengan insentif fiskal maupun insentif non fiskal, saya yakin ini destinasi wisata akan lebih terdongkrak gitu ya wisatawannya gitu. Baik. Nah, namun sekarang ini kan secara umum hanya ini Mas paket-paket insentif fiskal non fiskal itu hanya general saja, harusnya mengikuti keinginan dari investor gitu, customize harusnya gitu Oke. Mas. Tapi menurut Anda sudah cukup oke optimisme untuk strategi jangka menengah panjang seperti apa begitu Bu Esther ke depan sehingga diharapkan nanti ya ini tidak hanya momen cyclical saja tapi bisa menjadi satu momentum yang lebih jangka panjang dan keberlanjutannya tetap ada begitu Bu Esther? Iya, saya yakin kalau kita bisa kembangkan sektor pariwisata ini tidak hanya wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan asing ya. Oke. Artinya kalau mereka datang berarti devisa negara akan bertambah. Oh ya. Jadi tumpuannya itu tidak hanya konsumsi rumah tangga untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tetapi ekspor ya kemudian devisa negara dari sektor pariwisata pun juga bisa menjadi ini ya titik tonggak tulang punggung dari ini penerimaan negara gitu Mas. Baik, itu dia. Berarti memang kita akan lihat ke depan seperti apa sehingga momentum Nataru tahun 2025-2026 ini bisa menjadi pijakan kuat juga nih untuk bisa mengembangkan lagi ekonomi di daerah, pemerataan ekonomi di daerah, membangkitkan lagi ekonomi-ekonomi baru di daerah sehingga kita menatap tahun 2026 ini akan lebih kuat lagi begitu dari sisi pijakan ekonomi kita di daerah sehingga pengembangannya akan lebih luas lagi ke skala nasional pada tahun mendatang. Baik, Bu Esther, kemudian Ibu Pauline terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali ya. Terima kasih Bu Pauline, terima kasih Bu Esther. Terima kasih Mas Selalu. Pras, terima kasih Bu Esther. Sampai ketemu lagi.